Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Gulliver's Travel. Film ini mengisahkan tentang Lemuel Gullivers atau Jack Black yang bekerja sebagai pengantar surat di perusahaan surat kabar New York. Gulliver yang menyukai seorang wanita di biro perjalanan dan dalam upaya untuk mengejaknya kencan, dia harus berlayar ke segitiga Bermuda. Dan apakah yang akan terjadi? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini yaitu Lemuel Gulliver. Setelah bangun dari tidurnya, Gulliver melakukan aktivitas pagi setiap hari seperti yang biasa dia lakukan, kemudian berangkat ke tempat kerjanya. Gulliver sudah sejak lama bekerja di perusahaan ini, namun jabatannya tidak pernah naik. Dia bertahan sebagai seorang pengantar surat. Hari itu, dia mendapat rekan baru bernama Dan. Ketika sedang mengantarkan surat-surat kepada para pegawai di sana, Gulliver kembali melihat Darcy Silver, wanita yang selama ini menjadi pujaannya, namun karena minder atau kurangnya rasa percaya diri, rasa itu dia pendam sekian lama. Bahkan saat Dan sengaja meninggalkan mereka berdua di lift, lagi-lagi Gulliver tidak kuasa untuk mengungkapkan perasaannya. Dan kemudian menghampiri Gulliver. Dia terkejut baru 1 hari bekerja dan sudah diangkat menjadi kepala ruang surat. Dan sekarang dia adalah bos dari Gulliver dan memberinya motivasi agar dia belajar untuk berani merubah hidupnya. You talk a big game and that can be fun sometimes. So you might as well face it. You're never really gonna get any bigger than this. Anyway, be in tomorrow at 7. We're gonna sort of change things up. Gulliver pulang sambil termenung. Karena Darcy masih berada di kantornya, dia memberanikan diri untuk masuk. Hi. Hi. Can I help you? See if you wanted to. Namun Gulliver kembali duduk dan beralasan ingin mengambil kertas itu. Ternyata kertas itu berisi lamaran untuk seorang penulis penjelajah. Ketika itu, Gulliver langsung membual bahwa dia memang senang traveling dan sudah banyak melakukan perjalanan ke berbagai belahan dunia. Darcy kemudian memintanya untuk membawa contoh tulisannya besok pagi dan dia akan melihatnya. Gulliver kemudian pulang ke rumahnya dan mulai mencoba untuk menulis. Baru saja menulis judul Gulliver's Travels, dia langsung dibuat bingung apalagi yang harus dia tulis selanjutnya. Dia kehilangan ide, sedangkan waktunya sudah mepet. Hingga akhirnya Gulliver memutuskan untuk mengcopy paste tulisan perjalanan orang lain dan memberikannya kepada Darcy. Wow. I am so impressed, Gulliver. I had no idea you... Darcy terkejut dengan hasil tulisan yang diberikan oleh Gulliver. Karena itu, Darcy langsung meminta Gulliver untuk melakukan traveling ke segitiga Bermuda selama 3 minggu menggunakan kapal yang sudah dia persiapkan dan kembali pulang dengan membawa hasil tulisannya. Setelah melakukan perjalanan udara, Gulliver diantar oleh pemandu menuju kapalnya. All the chickens get out the road, man. Are you sure this is safe? All this Bermuda Triangle talk is just to sell t-shirts to tourists. For sale. They really went puntastic on that boat. Yeah, the Duck Master's really into puns, man. Gulliver yang sebenarnya belum pernah mengendarai kapal seorang diri tidak punya pilihan lain. Dia hanya disuruh untuk mengarahkan kapalnya sesuai koordinat GPS yang tampil di layar monitor. And as you go out. Gulliver merekam setiap perjalanannya, meskipun dia bingung apa yang mesti dia rekam. Gulliver rupanya membawa sebuah majalah yang berisi tutorial cara untuk membuat sebuah robot. Kemudian Gulliver memacu kapalnya hingga dia tertidur. Dan saat terbangun dia terkejut karena ternyata dia berada persis di pusat pusaran air segitiga Bermuda.
hingga dia tersedot masuk ke dalamnya. Saat terbangun, Gulliver merasa dia tidak bisa menggerakkan seluruh badannya. Tiba-tiba muncullah manusia kerdil. You are here with my prisoner and shall be presented to our Royal Highness King Theodore. What say you? Dia mengaku sebagai Jenderal Edward, komandan dari negeri Lilliput. Dia ditahan karena dianggap sebagai musuh dan akan dibawa menuju Raja Theodore. Seketika, Gulliver bangkit dan mengira ini hanyalah mimpi buruknya saja. Gulliver kembali pingsan dan langsung dibawa menghadap Raja Theodore, ratunya dan Putri Mary. All hail King Theodore! Oh dear. Are those restraints really necessary? They are, my... Dia dianggap sebagai mata-mata dari bangsa Blefuscian, musuh dari negeri Lilliput. The grandest and greatest land in all the world. All hail. Enough. Come out with the funny cameras. Gulliver kemudian ditahan di sebuah gua. Hay? I can't eat hay. Eat up! Yeah, but... I think you'll find that the Di sana, dia berbicara dengan seorang tahanan yang bernama Horatio yang ditangkap karena menulis surat kepada Putri Mary, calon istrinya Jenderal Edwards. For a handshake. I'm Gulliver. Horatio. For sending a lascivious look to his betrothed, Princess Mary. No. You must understand. I am of a lowly station. To legally... Don't be so hard on yourself. You seem like a cool guy. You could do something valiant. General Edward. Dia dipaksa Edward menjadi kerbau untuk membajak lahan pertaniannya. Tiba-tiba, bangsa Blefuscian datang dan melakukan pembakaran sekaligus menculik Putri Mary. That was 3! It's an attack! No, it actually sounded more like 2 bells and then a pause. To the castle, please! Oh no! The Blefuscians! Do not kidnap me! Edward tidak mau melepaskan Gulliver, padahal dia berniat menolongnya, hingga Horatio lah yang melakukannya. Come on, princess. Let's get you out of here. Gulliver berhasil menyelamatkan putri, kemudian hendak menyelamatkan raja yang terjebak di kastilnya akibat kebakaran. Fire has raged out of control. My father is trapped! You guys got to invest in a more... Out of the way! I gotta put out a fire! Tidak ada pilihan lain, Gulliver akhirnya melepas celananya. It's working! Yeah, it's working! Out of my way! Air kencingnya berhasil memadamkan kebakaran dan menyelamatkan raja sekaligus memberi bonus untuk Edward. Raja akhirnya menobatkan Gulliver sebagai penyelamat mereka. Our savior! The beast! You guys, it was nothing really. I saw a fire, I had some water, I really... Dia sekarang dijamu oleh mereka semua. And allow me to bring him as my +1. He is jailed for unlawful... Sang raja bertanya dari mana asalnya. Apakah dia adalah seorang presiden? Yeah! Now let's go party! So since you're not from Blefuscia, Again, totally cool to be just called Gulliver. Some people believe you have come from the isle. I'm from the island of Manhattan, between the islands of Staten and... So honorable and courageous. Were you the president? well, of Dan untuk menutupi fakta bahwa Gulliver hanyalah seorang pekerja rendahan, dia mengatakan di negaranya di New York, dia adalah seorang pahlawan terkeren. Karena negeri Lilliput dikenal dengan kecerdasannya untuk membangun dan menciptakan sesuatu, Gulliver pun diberikan berbagai fasilitas mewah untuknya di sana. Time? I'm roughing it.
Mereka pun sedang berusaha untuk mencari kapalnya yang karam agar Gulliver bisa kembali pulang. Mereka pun membangun villa mewah untuknya di pinggir pantai, bahkan sebuah gedung bioskop khusus untuknya. King Theodore, it is time to perform our bi-weekly military exercise. Dude! Oh, get out of the way. We cannot see the screen. Gulliver juga membantu Horatio untuk mendapatkan Putri Mary yang menjadi pujaan hatinya. You gotta employ some grade A cortage. Could you teach me? Yeah, I could teach you some of my moves. Yes. Thank you. Princess! Oh, princess! Wherefore art thou, Horatio? Why are you so far away? I don't want to invoke the ire of thy father. Tell me what, Horatio? You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule me. I just want your extra time and your... Beauty emanates from your lips. Come on, dance now. Pasukan Lilliput berhasil menemukan kapal yang membawa Gulliver ke negeri ini. Dia meminta mereka untuk memperbaiki kapalnya. Yeah, really? We have discovered your ship, the not for sale. Actually going home. Hey, you guys can fix this thing, right? Of course you can. Ketika Gulliver menemukan ponselnya, dia menerima voicemail. Dan itu berasal dari Darcy yang kecewa karena tulisannya ternyata berasal dari majalah Former. I just realized why I felt like your writing came straight out of Frommer's, because it does. Dia sangat marah kepada Gulliver karena membohonginya. Jenderal Edward juga menemukan majalah yang berisi cara untuk membuat robot. Dia pun akan mengerahkan tenaga ahli siang dan malam untuk memperbaiki kapalnya agar dia segera angkat kaki dari negerinya. Kemudian, Blefuscian kembali menyerang karena Edward dengan sengaja menonaktifkan sistem pertahanan mereka untuk menjatuhkan wibawa Gulliver di mata raja. Our new general, Gulliver! I won't let you down, King. Our new general, Gulliver! I won't let you down, King. They have turned off the defense system. Alert the king and prepare the armada. Defense system has failed. We shall never reach our ships on time. Oh, what a mess. They are defenseless. Ceasefire! Gulliver kemudian datang dan diminta raja untuk menghancurkan seluruh armada laut musuh mereka. Finally, I'll lead the army to save Lilliput and vanquish the entire Blefuscian armada. All of them? Yes, please. Every last one of them. Time to vanquish. Gulliver lalu menemui pimpinan Blefuscian dan memintanya berpura-pura untuk takut dan pergi meninggalkan wilayah ini. Namun apa yang terjadi? Mereka melepaskan meriam dan menembaki Gulliver. I was just telling you were too swift. Oh no. That looks... I'm invincible. Hingga akhirnya Gulliver menarik mundur pasukan musuh. Karena hal itu, raja pun semakin senang. Dia kembali mendapat pujian dan pijatan. Fotonya pun dipajang di berbagai sudut negara Lilliput ini. Berbeda dengan Edward yang marah besar karena mendapat penolakan dari Putri Mary, dan hal ini dia anggap karena Gulliver. We are to be married. You are to be my bride. We are not in... Gulliver was so right Why don't about we all you. just listen to the beast? Don't call him that. He's a... You will be sorry you ever crossed General Edward. Dia datang ke Raja Blefuscian untuk menawarkan kerjasama demi mengusir Gulliver. Beast has transformed Lilliput into his own sordid... To save Lilliput, I must first destroy it. Ternyata dia mengambil majalah milik Gulliver yang berisi tentang cara pembuatan robot.
Horatio dan Putri Mary semakin dekat, namun tiba-tiba bel kembali berbunyi tanda serangan kepadanya datang kembali. I'm sorry, I was... Bells, man. There have never been 5 bells. Yeah? Well, don't worry about it. Gulliver awalnya menganggap remeh dengan kedatangan Edward dengan robot sampahnya. Namun rupanya robot sampah itu berubah menjadi sangat besar melebihi tinggi Gulliver hingga dia tidak sanggup melawannya. Okay. Here you go. Sure. Yeah, whatever. No, say it properly. Say... I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Dan dia meminta maaf kepada seluruh warga Lilliput. Dia bukan presiden terkeren ataupun pahlawan, dia hanyalah seorang pengantar surat. Gulliver kemudian diikat kembali di atas rakit dan dibuang ke laut. Ketika Gulliver terbangun, dia mengira sudah berada di Manhattan, namun tiba-tiba Horatio dibuat kecewa karena Putri menolak untuk kabur bersamanya. Jenderal Edward menemukan Darcy di pinggir pantai dan langsung menahannya. Horatio yang melihat itu langsung pergi untuk memberitahu Gulliver. Berbeda dengan Gulliver yang terbangun dengan pakaian boneka, rupanya dia berada di dalam mainan seorang bocah raksasa. Dia terjebak dan menjadi boneka mainan anak ini. The dress. I'm not doing tea time with you. Go find another doll. Tea time for tea. Okay. Singkat cerita, Horatio berlayar dan berhasil menemukan Gulliver. Horatio mengatakan Darcy ada di negeri Lilliput dan dia harus bangkit untuk menyelamatkan mereka semua. Dia datang ke tempat Darcy dan Raja Theodore ditahan. I got this. Darcy! Are you okay? I can't believe you're here. Kali ini dia berani mengungkap semua isi hati kepadanya dan Darcy menerima hal itu. I totally have a crush on you. Is that why you always bring the mail cart around, but none of the mail? You're my girlfriend. It's really embarrassing. I think it's kind of sweet. Namun sebelum mereka kembali, Gulliver harus menyelamatkan negeri ini. Gulliver kembali berhadapan dengan robot Edward. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha melawannya, hingga Gulliver sempat tumbang. Shocking, isn't it? Now do what you do best, beast, and run along. No way. Horatio datang menunggang kuda dan masuk ke dalam untuk melawan Edward dari dalam. Dia mencabut sumber listrik robot itu, dan giliran Gulliver yang menghajarnya. Robot itu kembali menjadi tong sampah.
Putri Mary pun menerima Horatio, termasuk raja yang merestui mereka. You're the most beautiful lady in all the land. I hereby give my permission. Dan Gulliver pun mendapatkan Darcy. Dia mendamaikan bangsa Lilliput dan Blefuscian agar menghentikan perang mereka. Rencananya berhasil. Gulliver dan Darcy kembali ke Amerika. Dia sekarang lebih percaya diri dengan pekerjaannya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Gulliver's Travels ini? Jika ada satu hal yang dapat dinikmati dari Gulliver's Travel adalah kemampuan pihak produksinya dalam menghasilkan special effect yang cukup mumpuni di sepanjang film ini. Interaksi antara Gulliver yang berukuran raksasa dengan para masyarakat Lilliput yang berukuran mini terlihat sangat alami dan tanpa permasalahan yang berarti. Ini adalah sebuah film yang dapat menjadi hiburan ringan, tidak peduli betapa sederhananya jalan cerita yang ditawarkan, tapi tetap mampu memberikan sesuatu yang esensial ketika menghadirkannya kepada para penonton. Namun, akan lebih berarti lagi ketika kalian menontonnya sambil ngopi. Aduh, anjir, tetes terakhir. Madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.